Halo para netizen-netizenku, kembali lagi di channel Kacang ini yang sekarang sudah ingin menumbuh menjadi kecambah. Terima kasih buat para youtuber lagi, para subscriber gua yang udah nge-support channel Kacang gua ini. Jadi hari ini gue pengen ngebahas 3 motor yang gue punya, yaitu KLX, Ninja, sama Sonic. Jadi banyak orang yang di luar sana, yang anak-anak muda sering berantemin sebuah motor ya, kayak anak KLX fuckboy, anak Ninja jamet, anak Sonic juga jamet. Itu ya sebenarnya sih nggak apa-apa sih ya, namanya juga anak muda masih labil. Cuman sebagai kalian yang suka otomotif seharusnya tidak boleh seperti itu ya. Jadi kita langsung bahas aja ke KLX. KLX itu memiliki yang memiliki performa yang torsinya tinggi, terus sama tenaganya kurang bagus kalau di top speednya. Cuman kalau buat di harian itu enak banget dia, soalnya dia bisa nerobos polisi tidur, lu bisa ngelewatin bahu jalan kalau misalnya lagi macet. Tapi lu jangan lewat trotoar ya, karena KLX ini mumpuni banget buat nerobos trotoar. Soalnya KLX ini shockbreakernya kan tinggi banget tuh dia. Kayak KLX gua tuh shockbreakernya kan udah diganti, swing armnya diganti tuh, jadi tinggi banget. Jadi trotoar setinggi apapun masih bisa diterjang. Apalagi trotoar yang ada di Jakarta tuh tingginya cuman 10 cm, 30 cm aja masih bisa lewat. Apalagi cuma 10 cm, 15 cm, atau 5 cm itu mah bisa lu terjang. Cuman lu nggak boleh ngelewat trotoar karena itu mengganggu hak pejalan kaki. Lu bisa ketangkap dan bisa kena denda, dan lu bisa kena bully netizen. Atau mungkin ada orang yang bikin konten tentang orang yang lewat trotoar, lu bisa ditendang-tendang sama mereka. Dan itu keuntungan dari KLX. Dan kejelekannya KLX itu, kalau misalnya musim hujan, lu bakalan habis sama becekan yang ada di jalanan. Kenapa? Karena KLX itu gantengnya itu spakbor di belakangnya dicopot, plat nomornya pindahin ke bawah si spakbornya tuh. Terus spakbor depannya kan yang bawaannya itu kan cuma depannya doang tuh, moncongnya doang, yang belakangnya kan kecil tuh yang ke mesin. Nah itu mempengaruhi terhadap cipratan becekannya, membuat badan lu seluruh tubuh hancur dengan becekan dari belakang, kepala, muka, dengkul, lutut, terus betis, semuanya kena lah. Apalagi lu misalnya bawa perempuannya agak sedikit rewel, abis lu domelin sama pacar lu. Kalau KLX sih gitu pengalaman gue ya, karena gue pakai KLX tahun 2012, udah lama banget. Dan di zaman itu belum ada orang yang pakai KLX selain di sub sama polisi. Dan gue cuman pakai KLX karena gue suka aja sama motornya. Dan akhirnya gue disangka anak polisi waktu itu, padahal gue bukan anak polisi, gue bukan anak tentara juga. Terus lanjut ke Ninja. Ninja ini motor yang 1001 gaya modif. Dari banyak kecil, fairing yang tadinya yang ada dibuka, terus shockbreakernya dipendekin, joknya dipapras, lampunya warna-warni, cat airbrush, semuanya macam-macam dah, dari model drag, road race, bahkan ada yang semi drag yang banyak kecil, ceper, cuman dipakai harian ada. Nah, keuntungan dari pakai Ninja ini, kalau misalnya lu tinggal di kota-kota besar tanpa keadaan macet, jalannya bagus, itu enak banget. Karena Ninja 2 tak ya, yang gue bahas itu Ninja 2 tak ya. Karena kalau misalnya Ninja 4 tak gue nggak punya dan gue nggak pernah ngerasain, jadi gue nggak bahas Ninja 2 tak. Dia tuh bodinya ramping, kecil, tenaganya powerful banget. Torsi bawah, torsi tinggi dapat semua, karena ya namanya 2 tak, 2 langkah jalan. Pembakaran langsung tenaga. Kalau gua salah tentang masalah 2 tak, tolong di komen ya. Setahu gua sih 2 tak kan karena namanya 2 tak itu karena 2 langkah. Nah, itu keunggulan 2 tak. Terus kalau misalnya kekurangannya 2 tak, kalau misalnya lu tinggal di jalan yang bagus tapi macet, lu bakalan sering overheater atau overheat mesin lu. Karena motor 2 tak Ninja RR ini ada radiator, cuman kagak ada kipas. Jadi ketika lu macet, kagak ada pasukan angin dari depan, lu bakalan ngerasain selangkangan lu yang panas. Terus sama jadi boros, karena motor selalu standby nyala tapi nggak jalan-jalan. Karena yang gua bilang tadi 2 tak, 2 langkah. Untuk menjadi tenaganya 2 langkah doang. Jadi pembahan bakarannya itu lebih boros. Sama lu harus nyiapin spare buat oli samping. Kalau misalnya oli samping lu habis, udah tamat riwayat mesin lu, bisa jebol. Terus kerugian dari motor 2 tak
cuman diomongin sama orang-orang yang ada di belakang lu, karena knalpot lu itu sedikit membau asap, karena di era tahun 2020 ini dimana teknologi motor sangat canggih, erupsi lagi, emisi gas yang pembuangannya itu harusnya sedikit, cuman lu masih pakai 2 tak, lu bakalan disindir habis-habisan sama orang yang ada di jalan ketika dalam keadaan macet. Dan keunggulannya yang tadi gue bilang, dia kencang. Jadi kalau misalnya lu ketemu Ninja 4 tak, lu masih bisa bersaing buat kebut-kebutan, karena motor lu itu 2 tak, kenceng, enteng, dan harus punya nyali pastinya ya. Kalau misalnya lu nggak punya nyali, udah pasti gak bakal berani gaspol. Dan motor 2 tak itu kagak punya yang namanya apa ya, red line. Setahu gue sih dia nggak punya ya. Jadi dia full aja nyampe motor lu meledak. Kagak ada tuh yang namanya motor 2 tak neng 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 neng. Nggak ada yang kayak motor-motor 4 tak yang yang kayak full gitu. Nggak ada. Yang ada full masuk terus, RPM-nya nyampe mesin lu nge-gym, nggak kuat torsinya nahan mesinnya. Terus yang ketiga, Honda Sonic yang motor ayam. Jadi stangnya stang racing, terus joknya jok motor bebek, push tab-nya jok motor balap. Atau biasanya kalau yang Sonic tuh masih bawaan motornya Honda Supra 150 yang baru GTR tuh. Jadi posisinya kakinya lurus ke depan, stangnya ke bawah, pantatnya nungging. Nah, gimana tuh rasainnya? Nah, motor ayam. Jadi motor Honda Sonic ini adalah menggunakan mesin yang sama dengan CBR 150, CB 150, Honda GTR 150. Dia memiliki basisan yang sama. Mungkin settingan ECU-nya doang sedikit dibedain karena masing-masing kendaraan tersebut memiliki bobot yang berbeda. Kita fokus ke Honda Sonic-nya aja ya. Honda Sonic yang gue punya itu keuntungannya adalah motornya kecil, kenceng, irit. Untuk dipakai buat harian dalam keadaan kota yang ramai itu enak banget asli. Karena dengan motor yang kecil, ramping, bensinnya juga irit, lu bakalan fungsional buat keadaan macet-macetan. Set. Cuman kalau misalnya dimodif ya pasti jadinya boros kalau misalnya mesinnya di otak-atik. Terus kalau misalnya Honda Sonic ini kurang peminatnya ya, karena dijadiin konten pun yang nonton juga sedikit. Cuman kalau di Instagram kalau gua ngepost sih banyak yang like juga. Jadi gua nggak tahu nih populasi Honda Sonic di Indonesia itu banyak apa sedikit. Jadi kalau buat kalian yang pakai Honda Sonic, tolong di like video kali ini. Oke. Terus kenapa gua nggak ngambil Matic? Karena sekarang lagi musim buat Matic atau Vespa Matic atau Aerox. Gua nggak terlalu demen sama Matic karena gue punya pengalaman buruk sama Matic. Jadi dulu gue punya yang namanya Mio jadul banget. Pertama kalinya Yamaha ngeluarin motor, yaitu kan Yamaha Mio kalau nggak salah, Mio Sporty yang ada keranjangnya tuh. Nah itu gue punya motor itu, terus dibikin jadi motor laki, keranjangnya dicopot, behelnya diganti yang tebel, terus peleknya juga yang tadinya jari-jari gue ganti racing. Nah itu gue ganti semuanya. Cuman pada suatu hari motor itu namanya udah tua ya, CVT-nya bermasalah. Dan gue kagak ngerti waktu itu CVT itu gimana sistemnya. Gue ganti yang ini, rusak yang ini. Gue ganti yang itu, rusak yang itu. Jadi gue kalau pakai Matic banyak PR-nya sama harganya. Gue nggak sanggup buat nge-repair-nya atau nge-repair-nya ya bener. Kalau ngeganti-ganti spare part itu gue nggak sanggup. Karena motor Matic itu mahal. Kayak full set ganti CVT itu, kayak yang karetnya itu, terus mangkoknya, terus sama pemberatnya tuh, bearing-bearingnya itu, wah itu waktu Yamaha Mio Sporty gua di tahun 2012an aja pas gua servis habis 1.200.000. Itu Yamaha Mio Sporty. Lu bayangin kalau misalnya motornya Vespa atau Aerox, wah itu gua nggak tahu tuh habis berapa. Jadi emang kalau misalnya dibilang motor Matic motornya Sultan, ya bisa dibilang karena itu motornya mah harganya masih seharga-harga motor sport, cuman spare partnya bisa ngelebihi dari harga servis motor sport yang di kelas SP50 pastinya ya. Kalau di kelas 2,5 mah jangan diadu lagi karena udah beda.
Oke, cukup sekian konten kali ini karena gue pengen ngebahas tentang 3 motor gue yang memiliki elemen yang beda-beda, yaitu KLX karena gue demen sama Satria Baja Hitam, gue jadinya beli KLX juga. Habis itu Ninja juga motornya Satria Baja Hitam, gue demen Satria Baja Hitam, gue beli juga. Terus Sonic, kenapa gue beli Sonic? Itu motor buat fungsional atau sehari-hari. Terus sama Matic, mungkin next time kalau misalnya gue udah kaya, gue bakal beli Vespa Matic. Udah sih, cukup sekian. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini. Bye bye.